Kalau suatu malam kamu mendaki gunung, terus kamu dengar ada suara nafas anjing yang terengah-engah tepat di belakang tenda, padahal saat diperiksa nggak ada siapapun, apa kamu masih berani buat buka resleting tenda untuk kedua kalinya? Karena ada pendaki yang melakukannya. Dan sejak malam itu, suara itu nggak pernah benar-benar hilang dari hidupnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Nisa di channelnya Do You Hear Me. Guys, buat kamu ada nggak sih yang suka banget mendaki gunung? Kalau aku sih jujur nggak terlalu suka ya, karena aku ada alergi dingin, jadi aku nggak bisa buat naik-naik ke tempat yang tinggi-tinggi banget kayak gitu. Tapi mendaki gunung itu kan memang selalu identik dengan udara yang dingin ya kan. Langitnya penuh bintang dan suasana yang bikin pikiran itu kayak terasa lebih tenang. Tapi ternyata guys, di balik keindahan itu ada banyak cerita yang jarang banget terdengar. Cerita tentang sesuatu yang gak meninggalkan jejak, tapi bisa berdiri cuma beberapa langkah dari tempat tidur kita sepanjang malam. Kisah yang bakalan kalian denger kali ini itu berasal dari pengalaman seorang pendaki guys, yang awalnya mengira suara itu hanyalah suara seekor anjing liar. So, gimana tuh ceritanya? Sampai pada akhirnya dia sadar nggak ada hewan yang mampu berdiri selama itu tanpa bergerak sedikit pun. Penasaran kira-kira ceritanya kayak gimana? Ayo kita langsung mulai aja ke ceritanya. Do you hear me? Maukah kamu mendengar ceritaku? Let's go! Nggak ada yang aneh sama sekali saat rombongan kecil itu mulai mendaki di sore hari. Langitnya bersih, udara dingin khas pegunungannya tuh kerasa seger banget. Jalur tanah yang menanjak itu masih cukup ramai oleh beberapa pendaki lain yang turun lebih dulu. Aroma daun basah dan juga pinus bercampur dengan bau tanah yang cukup hangat terkena matahari sepanjang siang. Di antara rombongan itu guys, ada seorang pria yang kita panggil aja namanya adalah Rangga Damaris. Usianya waktu itu sekitar 29 tahun guys. Seorang staf gudang di perusahaan ekspedisi di daerah Bekasi. Mendaki gunung adalah satu-satunya caranya Rangga yang menurutnya itu bisa membuat kepala kerasa jadi lebih ringan setelah berbulan-bulan bergelut dengan target kerja dan juga jadwal shift yang kurang menentu. Malam itu mereka pun berempat memutuskan mendirikan tenda di sebuah area datar yang cukup luas guys. Lokasinya berada sedikit di luar area camp utama karena mereka tuh pengen suasana yang lebih tenang. Awalnya memang nggak ada yang mempermasalahkan, tempat itu pun kelihatan normal. Ada beberapa batang pinus tua yang berdiri sejajar kayak apa ya, pagar alami gitu guys. Di sisi kanan terdapat jurang yang tertutup semak yang cukup lebat. Sementara di belakangnya area tenda cuma ada hutan gelap yang cukup rapat hutannya. Saat matahari pun mulai tenggelam, suhu pun langsung turun secara drastis. Ya namanya di pegunungan lah kan. Kabut mulai merayap perlahan di antara batang-batang pohon. Suara jangkrik pun dan serangga malam terdengar memenuhi udara di sekitar area camp tersebut. Mereka pun memasak mie instan, membuat kopi, terus ya ngobrol santai lah sampai sekitar pukul 10 malam sebelum pada akhirnya mereka pun masuk ke tenda mereka masing-masing. Rangga tidur sendirian nih di sebuah tenda kecil yang berwarna hijau tua. Awalnya dia bisa tidur tuh guys, udah tidur cukup nyenyak lah si Rangga. Namun ternyata sekitar pukul 1:20 dini hari, jadi 1:20 pagi, matanya tiba-tiba tuh terbuka. Gak ada mimpi buruk sama sekali, gak ada suara keras juga, cuma tiba-tiba ada perasaan aneh nih yang ngebuatnya itu kayak tiba-tiba kebangun gitu aja. Dia pun buka mata dalam kegelapan. Di luar terdengar suara angin yang menggesek-gesek daun pinus. Jadi ya suara angin yang bergesekan lah gitu kan. Terus tiba-tiba hening, nggak ada suara apapun sama sekali.
Rangga pun menghela nafas pelan dan mencoba tuh dia memejamkan mata lagi. Saat itulah ternyata dia itu mendengar ada suara yang cukup aneh nih di telinganya dia. Kayak ada suara nafasnya itu cukup berat, panjang, dekat, bahkan sangat-sangat dekat di apa sih namanya, di area tendanya dia. Awalnya Rangga itu ngira kalau itu mungkin salah satu temennya kali ya, lagi berdiri di luar tenda. Tapi beberapa detik kemudian suara itu kembali kedengeran. Persis seperti suara anjing yang sedang kelelahan setelah berlari jauh. Panting, nafasnya berat dan cukup teratur guys. Seolah ada seekor hewan besar berdiri tepat di belakang tendanya si Rangga. Rangga pun buka mata lagi dong, dia nggak usah tidur. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat tuh di situ kan. Di gunung memang ada anjing liar, dia pun tahu sebenarnya. Atau ya mungkin babi hutan, dia pun berusaha buat berpikir logis lah. Dia mencoba untuk berpositif thinking, oh mungkin itu babi hutan kali ya, atau anjing liar. Pokoknya yang begitu-begitulah. Tetapi ada satu hal yang kerasa janggal di situ. Suara nafas itu nggak berpindah sama sekali guys. Nggak ada suara langkah, nggak ada gesekan rumput sama sekali. Nggak ada bunyi ranting yang patah. Makhluk itu seperti cuma berdiri diam di belakang tendanya si Rangga. Jadi kayak cuma napas aja, terus napas sampai sekitar 5 menitan. Dia napas di situ. Rangga pun akhirnya membuka resleting kecil pada ventilasi tenda. Jadi biasanya kan kalau tenda itu ada dua apa sih resleting kan. Jadi resleting yang pertama dan resleting yang kedua kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya salah tolong diperbaiki. Soalnya aku pernah pakai tenda yang ada dua resleting gitu guys. Dia menyorotkan tuh senter melalui celah sempit di antara apa resleting tenda itu. Kosong guys, gelap sama sekali, nggak ada siapa-siapa di sana. Kabut tipis pun bergerak perlahan di antara pohon-pohon yang ada. Nggak ada anjing, nggak ada hewan sama sekali, nggak ada siapapun yang ada di sana. Suara nafas itu pun berhenti, nggak ada suara nafasnya, hilang. Rangga pun menutuplah kembali ventilasi dan mencoba untuk menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasinya aja kali ya, karena dia masih belum sadar-sadar amat nih. Jadi kayak masih setengah tidur. Mungkin suara angin, mungkin memang ada anjing yang memang udah pergi. Dia pun memaksakan diri buat tidur lagi guys. Namun ternyata sekitar 30 menit kemudian suara itu balik lagi dan kali ini suaranya tuh jadi lebih deket banget suara nafasnya. Seolah tepat banget nempel pada dinding di belakang tendanya dia, persis banget. Jadi kayak suaranya tuh sejelas itu guys. Kain tenda tipis itu terasa seperti satu-satunya pemisah antara dirinya dan sesuatu yang berdiri di luar sana. Bulu kuduknya pun langsung berdiri di situ, tubuhnya nge-freeze, dia nggak tahu mau ngapain dan dia juga sendirian di sana, dia mau keluar tenda pun dia nggak berani. Suara nafas itu masih kedengaran jelas banget, basah, berat. Jadi bener-bener kayak aduh, nggak ngerti gue mau ngapain. Seperti paru-paru yang sangat besar itu lagi bekerja keras, guys. Dia mencoba buat mendengarkan lah itu lebih seksama lagi. Dia dengerin tuh suaranya. Dan saat itulah dia menyadari sesuatu yang membuat tenggorokannya tiba-tiba tuh kering. Kayak asam lambungnya tiba-tiba naik nih, guys. Nafas itu terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya bener nih, ada seekor anjing berdiri di tendanya dia. Posisi sumber suara seharusnya itu sejajar dengan bagian bawah tendanya dia dong, ya kan? Tapi suara ini ternyata berasal dari ketinggian yang hampir setara dengan kepalanya waktu dia itu duduk guys. Terlalu tinggi lah untuk seekor anjing nih. Terlalu tinggi untuk hewan biasa menurutnya si Rangga. Rangga pun meraih ponsel dong. Dia ambil ponselnya dia. Pas dia cek ternyata nggak ada sinyal sama sekali guys. Ya gimana namanya juga di gunung kan. Biasanya kalau di gunung nggak ada sinyalnya ya kan. Sabar minum. Dia pun ngirim pesan tuh ke grup rombongan meskipun tahu kemungkinan besar memang nggak bisa terkirim itu pesan. Gak ada balasan sama sekali. Suara nafas itu pun masih berlanjut 5 menit, 10 menit, 15 menit. Sampai
yang paling mengganggu adalah makhluk itu sama sekali nggak bergerak guys. Jadi kayak dia cuma berdiri aja, tapi dia nafas aja, dia nunggu. Entah sebenarnya si Rangga juga nggak tahu sebenarnya apa yang dia tunggu. Keringat dingin itu udah mulai tuh muncul di pelipisnya dia, meskipun udaranya di sana tuh dingin banget. Terus tiba-tiba ada kedengeran suara lain, krek, kayak ada suara ranting yang patah tepat di belakang tendanya dia sekali. Terus tiba-tiba hening lagi. Kemudian suara nafas itu pun menghilang mendadak, seolah sesuatu baru aja berjalan menjauh guys. Rangga pun gak tidur lagi tuh sampai pagi. Ketika cahaya matahari mulai menembus kabut, dia terus keluar dari tenda langsung. Teman-temannya tuh masih sibuk, ada yang buat kopi, ada yang lagi stretching, ada yang apalah, pokoknya semua kegiatan di pagi hari. Terus Rangga pun disitu langsung ngehampirin temennya guys. Dia menceritakan semuanya yang terjadi di tendanya dia dari yang mulai dia nggak bisa dari yang mulai dia tidur, terus dia kebangun tiba-tiba ada suara nafas apa dan segala macam, diceritain semuanya sama si Rangga. Awalnya mereka cuma ketawa aja. Mereka ngira kalau ya udahlah, mungkin itu anjing gunung atau musang, mungkin kamu halu kali, kata temennya. Namun ternyata ketika mereka tuh memeriksa bagian belakang tenda, suasana pun perlahan berubah di situ. Karena Rangga mikir kayak, kok kalian nggak percaya sih? Ya udah, kalau kalian nggak percaya, ayo ikut aku ke belakang tenda, kita cek semuanya sama-sama. Katanya sih Rangga kayak gitu. Dia udah antara emosi dan apa ya, dan marah ya, karena nggak dipercaya sama teman-temannya. Karena tanah di sana pun masih cukup lembab, dan ternyata guys, pas mereka semua itu cek di belakang tendanya si Rangga, ternyata benar ada bekas pijakan 1, 2, 3, 4 dan bentuknya tuh cukup aneh. Jadi bentuknya tuh panjang menyerupai telapak kaki manusia. Tetapi ukurannya itu jauh lebih besar lagi. Hampir sekitar 2 kalinya orang dewasa. Yang lebih aneh lagi, jejak itu cuma muncul beberapa langkah aja. Kayak nggak ada jejak datang, nggak ada jejak pergi. Jadi seolah tiba-tiba aja munculnya di belakang tenda, terus tiba-tiba ngilang, udah gone sama sekali. Teman-temannya pun di situ mulai diam dong, nggak ada yang berani bercanda lagi. Salah satu warga lokal pun yang mereka temui waktu turun gunung bahkan terlihat langsung pucet banget ketika melihat foto jejak tersebut. Pria tua itu pun pada akhirnya berkata pelan bahwa area tempat mereka berkemah memang jarang dipilih sama pendaki-pendaki lama atau pendaki-pendaki senior gitu guys. Menurut cerita warga, beberapa pendaki memang pernah mengaku mendengar suara nafas hewan besar di tengah malam. Ada yang dengar suara anjing, ada yang dengar suara kayak kerbau, ada yang dengar suara manusia tua yang terengah-engah. Tetapi ketika dicari sumber suaranya, nggak pernah ada apapun guys. Pria tua itu pun juga mengatakan satu hal yang membuat Rangga itu sulit buat ngelupain itu. Kalau cuma dengar nafas, jangan dicari, jangan dibalas. Jangan dibuka tendanya, karena yang berdiri di belakang itu biasanya sedang memastikan siapa yang masih bangun. Katanya sih bapak itu. Kalimat itu terus teringat selama berbulan-bulan, namun Rangga masih berusaha tuh buat melupakan semuanya. Dia balik kerja, kembali ke rutinitasnya dia seperti biasa, hidup pun berjalan normal sampai 3 bulan kemudian guys. 3 bulan kemudian, suatu malam saat sedang lembur sendirian di gudang, dia pun mendengar ada suara yang sama. Suara nafas itu lagi, dan suara nafas itu berat, pelan, dan cukup dekat. Datang dari lorong rak yang ada di paling belakang guys. Rangga pun disitu langsung nge-freeze, seluruh tubuhnya kerasa dingin banget. Gudang itu kosong, nggak ada siapa-siapa selain dirinya. Lampu neon putih di langit-langit pun berdengung pelan, aroma kardus dan debu itu memenuhi udara di sekitarnya dia. Dan dari ujung lorong yang gelap, suara nafas itu kembali terdengar guys. Persis banget sama
nggak beda sedikit pun seperti suara yang dia dengar waktu di gunung. Saat itu pun juga Rangga meninggalkan gudang tanpa menoleh ke belakang. Dia nggak pernah menceritakan kejadian kedua itu kepada siapapun, tapi dia cerita nih di sini. Tahu dong, iya kocak. Oke. Sejak kejadian itu, Rangga masih memang sesekali mendaki gunung. Tapi ada satu aturan yang nggak pernah dia langgar lagi guys. Dia nggak pernah mendirikan tenda jauh dari pendaki lain dan nggak pernah lagi mencari sumber suara aneh yang kedengeran di tengah malam. Karena memang nggak semua misteri harus dipaksa untuk dijawab. Kalau menurut kalian gimana? Suara nafas berat yang didengar Rangga malam itu sebenarnya berasal dari apa? Dari anjing liarkah? Atau halusinasinya Rangga ajakah? Karena memang dia kecapean? Atau memang ada sesuatu yang sedang berdiri tepat di belakang tendanya? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Kalau kalian suka cerita horor yang realistis, pelan-pelan membangun ketegangan dan diangkat dari kisah nyata yang kerasa dekat dengan kehidupan sehari-hari, jangan lupa kalian subscribe channelnya Do You Hear Me, nyalain loncengnya, dan kalau kalian suka video ini, klik like-nya juga. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, dan share ke semua teman kamu yang hobinya mendaki gunung. Kalau kamu gimana? Apakah kamu juga pernah mendaki gunung dan kamu juga pernah mengalami pengalaman yang sama? Coba kamu tulis pengalaman kamu mendaki gunung di kolom komentar. Kalau ceritanya panjang dan mau dibawain ke segmen cerita horor Do You Hear Me berikutnya, kalian bisa tulis di inipodcast00@gmail.com. Karena siapa tahu guys, setelah mendengar cerita ini mereka akan berpikir dua kali sebelum membuka tenda saat mendengar suara seseorang atau sesuatu sedang bernafas di belakangnya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.